Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah Jutasari, NIM 240, 211, 105, 687, Pendidikan IPA Profesi Pendidikan Guru atau PPG Universitas Jember 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMPN 6 Jember. Saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 7G pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan strategi pembelajaran scaffolding dilaksanakan pada pembelajaran IPA kelas 7G yang akan meningkatkan keaktifan siswa yang berimplikasi pada peningkatan pemahaman siswa terhadap materi gerak dan gaya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Sebelumnya, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah pembeda antara tingkat perkembangan peserta didik yang mana didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah dengan di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih mampu atau lebih memahami. Sedangkan scaffolding merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah dapat melakukannya secara mandiri. Scaffolding merupakan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik untuk belajar serta dapat memecahkan masalah. Bantuan dalam scaffolding berisikan petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan yang dapat membantu peserta didik agar dapat belajar mandiri. Pemberian arahan ini lama-kelamaan mulai berkurang dengan semakin ahlinya peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. Kompleksitas tingkatan perkembangan pada anak terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama kesulitan atau masalah yang dapat dihadapi dan diatasi oleh anak. Yang kedua, kesulitan atau masalah yang dapat dihadapi dan diatasi oleh anak dengan adanya bantuan. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan khusus yang hampir tidak dapat diselesaikan oleh peserta didik. Dalam penerapan scaffolding, saya sebagai guru berfungsi untuk mendorong peserta didik dalam proses kognitif mereka, yang mana mereka akan terbiasa terlibat dalam kehidupan yang lebih mandiri melalui aktivitas konstruktif. Fungsi scaffolding tidak untuk mempermudah tugas peserta didik, melainkan untuk memberikan dukungan atau bantuan untuk peserta didik dalam menyelesaikan tugas mereka, melalui guru, orang tua, hingga teman sejawat. Dalam penerapan scaffolding, waktu yang tepat untuk pemberian scaffolding pada pembelajaran tergantung pada kebutuhan siswa dan materi yang diajarkan. Scaffolding dapat diterapkan pada awal pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep yang sulit atau pada saat siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Penerapan scaffolding yang sudah saya lakukan, saya terapkan di kelas 7G pada pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi gerak dan gaya dengan model problem-based learning yang saya lakukan di PPL 1 di SMPN 6 Jember. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama yaitu melakukan pengelompokan. Dalam melakukan pengelompokan ini, saya kelompokkan berdasarkan tingkat kognitif peserta didik. Kemudian, saya kelompokkan secara heterogen. Yang kedua, yaitu pemberian tugas. Dalam pemberian tugas ini, saya memberikan permasalahan untuk mereka analisis dan didiskusikan bersama untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan gerak lurus beraturan. Yang ketiga, yaitu membimbing. Dalam kegiatan membimbing, saya menunjukkan dengan jelas perbedaan antara pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa dengan standar atau solusi yang diinginkan oleh guru.
Pemberian arahan ini lama-kelamaan mulai berkurang dengan semakin ahlinya peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, yaitu mengevaluasi. Dalam kegiatan mengevaluasi ini, saya gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi saya untuk mengambil langkah perbaikan, sebagai sumber informasi bagi saya untuk lebih memahami karakteristik setiap peserta didik, dan sebagai tolak ukur keberhasilan saya dalam proses mengajar. Hasil yang dicapai dengan penerapan scaffolding, yaitu siswa yang dibimbing menggunakan scaffolding tidak hanya mendengarkan dan mendapatkan informasi secara pasif dari pengajar, karena pengajar akan memberikan feedback kepada mereka pada setiap tugas yang telah dikerjakan. Selain itu, scaffolding juga dapat memotivasi siswa sehingga timbul perasaan ingin tahu dan ingin belajar mengenai suatu hal baru pada diri siswa. Demikian penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.